Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jian, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Pakar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ulangan tengah semester yang telah Ibu berikan. Pada tugas kali ini kita diharuskan untuk menganalisa suatu studi kasus berupa jurnal. Nah, langsung saja untuk presentasinya. Di sini kita menganalisa jurnal Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Nah, ini sekilas tentang jurnalnya. Judul jurnalnya yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web dengan studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Nama jurnal Media Info Tama volume 19 nomor 1 tahun 2023. Untuk penulisnya sendiri, yang pertama Ahmad Rivaldo, yang kedua Yupianti, lalu yang ketiga ada Ila Yati Betty. Nah, untuk pendahuluannya, tidur merupakan sebuah fase penting dalam kegiatan sehari-hari yang bermanfaat untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Banyak orang dengan tidur panjang atau long sleeper yang memerlukan waktu tidur 9 hingga 10 jam pada malam hari, sedangkan yang lain adalah penidur pendek atau long sleeper yang hanya membutuhkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam. National Institute of Health menyimpulkan bahwa kelompok yang berisiko tinggi mengalami gangguan tidur adalah remaja. Sebagian orang memilih pergi ke seorang psikolog untuk mengatasi masalah gangguan tidur yang dialaminya. Kemiripan gejala dari gangguan tidur membuat psikolog mengalami hambatan dalam mendiagnosis jenis gangguan karena tidak semua gangguan dan gejala psikologis dapat dipahami secara detail oleh psikolog. Psikolog membutuhkan waktu yang lebih untuk memvonis gangguan psikologis yang diderita oleh pasien. Nah, neurologi membuat ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi merupakan kebutuhan semua pihak. Kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengolah informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sebuah sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Komputer dengan mudah merepresentasikan pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah yang disebut dengan sistem pakar atau expert system. Pada dasarnya istilah sistem informasi geografi merupakan gabungan dari 3 unsur pokok sistem informasi dan geologi. Nah, tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu yang pertama untuk merancang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur, yang kedua membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit dengan lebih cepat dan praktis, yang ketiga memudahkan pasien dalam mendiagnosa penyakit gangguan tidur karena bisa diakses di mana saja. Nah, di sini untuk metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan mengembangkan metode waterfall. Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Yang kedua, melalui wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya yaitu Dr. Evi Suwardi. Lalu metode penelitian yang lain dengan melakukan studi pustaka, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan kampus maupun perpustakaan daerah dan artikel di internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Lalu ada DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Lalu ada juga Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan dalam sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, sistem pakar gangguan tidur ini dapat diakses melalui web di http Puskesmas
telagadewa.com. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yang mana sistem pakar yang terdiri dari beberapa menu, diantaranya ada halaman login, admin, dan halaman utama. Halaman ini digunakan untuk admin untuk login ke sistem, sehingga admin dapat menginput, menghapus, mengedit, dan menyimpan data yang berhubungan dengan sistem pakar gangguan tidur. Kemudian setelah admin login, maka akan tampil pilihan menu konsultasi. Lalu yang kedua, untuk hasil pengujian black box. Dalam penelitian ini dilaksanakan oleh admin. Metode pengujian yang dilakukan adalah menggunakan black box. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian black box merupakan perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Lalu untuk kesimpulannya, penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur ini dapat diakses melalui web berikut. Lalu sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Penggunaan aplikasi sistem pakar ini dapat memudahkan pengguna serta cepat dan cukup akurat untuk mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien atau masyarakat yang ingin mengetahui gejala gangguan tidur apa yang sedang diderita. Hasil telah dilakukan 2 tahap, yaitu tahap offline dan online. Terhadap fungsionalitas aplikasi menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengujian memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan dengan sesuai kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem yang dilakukan di OPDT Puskesmas Telagadewa Kota Bengkulu, didapatkan gejala dari penyakit dari 7 data sampel yang ada. Hasil pengujian terhadap akurasi aplikasi yang dilakukan di OPDT Puskesmas Telagawarna Kota Bengkulu, di mana diagnosa yang dilakukan oleh aplikasi dibandingkan dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar. Jadi aplikasi yang telah dibuat itu untuk memudahkan pasien dalam menyimpulkan atau memperdiagnosa tentang penyakit gangguan tidur tersebut, sehingga akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menghemat waktu tanpa perlu suatu pasien berkonsultasi ke dokter. Nah, sudah selesai, terima kasih. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih pujian atas waktunya dari saya, Ivan Taufikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.